Istilah Orde Lama sering kali dikaitkan dengan pemerintahan yang berlangsung pada masa Presiden Soekarno dalam kurun waktu 1945 hingga 1966. Jika dari kurun waktu ini, demokrasi yang berkembang pada tahun 1945 hingga 1966 ialah demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi parlementer atau liberal berlangsung pada tahun 1945 sampai 1959. Sejak tahun 1946 hingga 1949, dalam pelaksanaannya, demokrasi parlementer tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga harus berakhir dengan ditandai adanya dekret presiden pada 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966. Munculnya demokrasi terpimpin masih dalam era Orde Lama atau masa pemerintahan Soekarno dengan ditandai oleh adanya dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun kelebihan dan kekurangan demokrasi Orde Lama. Kelebihan demokrasi Orde Lama yaitu: pertama, Indonesia kembali merebut Irian Barat dengan melawan Belanda dengan melalui jalur diplomasi dan militer. Kedua, Presiden Soekarno banyak menyumbang gagasan-gagasan dalam politik luar negeri. Dan ketiga, kepemimpinan Indonesia di mata dunia internasional mempunyai sumbang terbesar, yaitu sebagai pelopor gerakan non-blok dan pemimpin Asia Afrika. Dan kekurangan demokrasi Orde Lama yaitu: pertama, situasi politik yang tidak stabil atau terjadinya pergantian kabinet sampai 7 kali. Kedua, pertentangan ideologi antara nasionalisme, agama, dan komunis. Ketiga, terjadinya inflasi yang membuat harga kebutuhan pokok yang menjadi sangat tinggi. Berakhirnya demokrasi Orde Lama memiliki beberapa faktor. Yang pertama, terjadinya gerakan G30S PKI. Kedua, perekonomian yang semakin buruk di mana inflasinya mencapai angka 600%. Ketiga, kesatuan aksi yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi atau dikenal dengan Front Pancasila. Keempat, upaya memperbaiki kabinet Dwi Kora dan membentuk kabinet 100 menteri tidak memuaskan rakyat. Kelima, dalam sidang paripurna untuk mencari solusi dari masalah yang bergejolak tak juga kunjung berhasil. Berikut tokoh-tokoh masa Orde Lama yaitu: yang pertama, Muhammad Natsir. Muhammad Natsir telah banyak berkenalan dengan para tokoh Indonesia dan aktif dalam organisasi pergerakan nasional. Pada masa kemerdekaan, Muhammad Natsir terjun ke dalam dunia politik dan menjadi Perdana Menteri pada tahun 1950 yang mewakili Partai Masyumi. Kedua, Supomo. Supomo seorang pahlawan nasional Indonesia. Supomo dikenal sebagai perancang untuk Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Presiden Soekarno-Hatta. 3. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerak kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politik, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh hak pendidikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.